Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan kata hikmah yang ke-114, di mana pada kata hikmah tersebut
Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari kembali menasihati kita dengan dua ciri. Satu disebut dengan ghafil, satu lagi disebut dengan akil. Al-ghafil dalam bahasa Arab bermakna orang-orang yang lalai. Tentu lalai di sini bukan lalai yang bersifat duniawi, tetapi yang melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita di dalam agama. Di dalam Al-Quran banyak sekali muncul kata-kata ghafil, ya. Sampai berulang kali Allah meminta kita jangan termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang lalai. Salah satu ciri orang yang dibuat lalai dengan kehidupan dunia apa? Al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'al. Seorang yang hidupnya lalai di dunia saat dia bangun pagi, yandur, yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam benaknya, madza yaf'al, apa yang akan dia lakukan pada hari ini. Nah, itu yang jadi perhatian dia. Sedangkan al-aqil, akil ini orang yang waras, orang yang sadar, orang yang mengetahui betul kalau dia ini sebenarnya tidak mampu apa-apa. Dia hanya berusaha yang sesuai kemampuan dia. Selebihnya banyak sekali di semesta ini Bapak Ibu, di luar kendali kita. Ya, yang kita bisa kendalikan itu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ucapkan, apa yang bisa kita pikirkan, sebatas itu. Tapi saat kita mengucapkan sesuatu di depan khalayak, kita nggak bisa ngatur apakah khalayak itu paham ucapan kita, atau mereka salah paham terhadap ucapan kita, atau bahkan ada di antara khalayak yang akan menggunakan apa yang kita ucapkan untuk menyerang dan menfitnah kita. Kita udah nggak bisa, bukan milik kita lagi yang ngatur itu Bapak Ibu. Kita mau melakukan suatu kerjaan, yang namanya manusia Bapak Ibu, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Gak mungkin kita bisa sendiri ngerjain ini, ngerjain itu, butuh orang. Saat berkolaborasi itu Bapak Ibu ada aja yang gak pas. Pas menurut kita, gak pas menurut orang. Ya, menurut kita baiknya seperti ini, menurut orang lain baiknya seperti itu. Ya, banyak sekali di dunia ini yang di luar batas pengendalian kita. Maka al-aqil, orang yang waras sesungguhnya Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Athaillah, yandur madza yaf'alullahu bih. Dia jadi sadar betul. Saat di pagi hari dia bangun, yang dia pertanyakan pertama sekali apa? Apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan pada diriku ini? Kenapa? Ternyata banyak sekali peristiwa di alam semesta ini yang di luar kendali kita, dan itu kendalinya sama Allah. Orang-orang ini, ya, kalau Allah buat senang orang-orang ini untuk kita, maka kita disenangi oleh orang banyak. Tapi juga sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak senang sama kita, buat orang-orang ini jadi nggak senang sama kita, maka kita juga menjadi orang yang dibenci. Nah, itu perbedaan Bapak Ibu. Orang yang hidupnya sering lalai, dia cuma fokus pada diri. Sedangkan orang yang sadar betul akan kelemahan dirinya, fokusnya bukan pada diri, tapi pada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan kata hikmah yang ke-114, al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'al.
orang yang lalai. Tanda-tandanya apa? Bangun pagi, yang dia tanya apa yang akan saya kerjakan pagi ini, hari ini, dia siapkan semua. Padahal kita kalau mau merenung lagi dalam kehidupan, banyak sekali yang apa akan kita lakukan itu belum tentu terjadi. Maka sebaiknya, kata Imam Ibnu Athaillah, jadilah kita orang yang berakal. Bagaimana ciri-ciri orang yang berakal? Wal aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bih. Seorang yang berakal saat dia bangun dari tidurnya di pagi hari, yang dia tanya, ya Allah, kira-kira apa, takdir apa yang akan engkau beri kepadaku pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya itu kan kalau kata Allah di akhir daripada surat Fatir atau surat Ahzab itu ya, ada 5 itu yang enggak pernah akan kita ketahui selama-lamanya ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama, hanya Allah lah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaisa. Yang kedua, Allah lah yang menurunkan hujan, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, yang lebih khusus, al-ghaisa itu yang menurunkan rahmat ataupun rezeki kepada seorang manusia. Wa yunazzilul ghaisa bisa kita maknakan Allah pula yang menurunkan rezeki dalam kehidupan kita manusia. Kita Bapak Ibu diwajibkan cuman berusaha, tapi jangan pernah meyakini yang menyebabkan kita dapat rezeki sebesar ini atau sekecil itu karena usaha kita. Bukan Bapak Ibu. Kalau rezeki itu didasari sama Allah berdasarkan usaha, seharusnya orang yang kerjanya keras seperti tukang bangunan, rezekinya lebih banyak daripada kepala dinas yang kerjanya nyantai-nyantai aja Bapak Ibu di ruang AC. Tapi kan enggak gitu. Cara Allah ngatur rezeki itu bukan berdasarkan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguhnya usaha. Dan juga rezeki itu bukan didasarkan kepada banyak atau tidaknya ilmu kita Bapak Ibu. Bahwa ilmu itu menjadi salah satu faktor pembuka rezeki mudah datang ke kita, iya, tapi bukan satu-satunya faktor. Kalau kita bilang ilmu itu menjadi faktor segalanya penentu rezeki kita, seharusnya yang S3 itu Bapak Ibu jadi kaya semua, yang enggak sekolah itu jadi miskin semua. Tapi faktanya kan dalam kehidupan kita lihat Bapak Ibu, banyak orang yang enggak tamat sekolah tapi jadi kaya. Karena yang menentukan rezeki itu Allah itu. Wa yunazzilul ghaitsa, itu maknanya. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah pula yang mengetahui apa yang ada di rahim seorang perempuan, apakah berisi ataupun kosong, apakah isinya laki-laki ataupun bayi perempuan. Kemudian Allah katakan yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia satupun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Yang tahu itu siapa Bapak Ibu? Allah. Kita pun nggak tahu. Ngapain kita ngatur terlalu keras sesuatu yang di luar kemampuan kita? Kita cuma bisa mengatur tadi apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita perbuatkan, apa yang akan kita pikirkan, cuma itu. Dan yang terakhir kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita juga tidak akan pernah tahu jadi negeri apa kita akan mati. Tidak akan pernah ada yang tahu Bapak Ibu. Seperti kisah populer sekali itu dalam kitab tafsir, Nabiullah Sulaiman alaihi salam kan salah satu mukjizatnya wa arsalna alaihi rih.
Dia mampu menundukkan angin, ruhaan haitsu asab, yang berjalan kemanapun untuk mengantar Nabiullah Sulaiman. Itu salah satu mukjizatnya Sulaiman. Satu hari Bapak Ibu, malaikat Nabiullah Sulaiman ini kan bersahabat dengan malaikat maut. Ya. Jadi satu-satunya manusia itu bersahabat. Kalau kita kan gemetaran lihat malaikat maut. Nabiullah Sulaiman bersahabat dengan malaikat maut, dengan Israel. Israel datang bawa perintah Allah. Tapi sebelum menjalankan perintah Allah, mencabut nyawa salah satu rakyatnya Sulaiman, Israel singgah itu di istananya Sulaiman. Ya. Sebentar lagi saya ditugaskan sama Allah, kata Israel, untuk mencabut salah satu nyawa rakyatmu di negeri sana, di negeri jauh. Baru ngomong seperti itu, tiba-tiba rakyat yang dimaksud datang menghadap Sulaiman. Kaget Israel. Saya diperintah sama Allah cabut nyawanya bukan di sini, di sana. Tapi orang itu kan nggak lihat Israel. Yang bisa lihat Israel cuma Nabi Sulaiman. Ternyata si rakyatnya ini minta kepada Sulaiman agar dia diantarkan ke suatu tempat di pulau seberang sana. Dengan angin Sulaiman datang situ. Awalnya Israel sudah ragu, ini apa betul ini perintah ini? Bukan di sini nih, di sana seharusnya. Kok dia di sini? Ternyata si yang bersangkutan Bapak Ibu minta menghadap ke Sulaiman agar dia dibawa ke seberang pulau sana dengan anginnya Sulaiman. Sulaiman hanya tersenyum tipis. Kan dia nggak boleh bocorkan rahasia Allah. Ya kan? Itu rahasia Allah Bapak Ibu. Jangankan rahasia Allah Bapak Ibu, ngomong rahasia sama teman, kemudian teman Bapak Ibu bocorin rahasia kita, marah nggak? Marah Bapak Ibu. Ya kan, bisa nggak ngobrol kita berminggu-minggu. Nabiullah Sulaiman cuma tersenyum. Ya, diambilkan awan atau anginnya mengantarkan dia ke seberang pulau sana. Israel juga kalamhil basari au hiya akrab, ya kan? Kalau maut itu datang secepat kedipan mata atau bahkan lebih cepat, cecuk, meninggal dunia di sana. Nah, kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu. Madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, maka baiknya sikap yang harus kita hadirkan di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita pada saat kita bangun pagi. Nah, apa? Wal aqilu yanduru madza yaf'alullahu bih. Apa yang kira-kira akan Allah Subhanahu wa taala lakukan pada diri hamba yang lemah ini hari ini. Nah, itu kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Selanjutnya beliau juga menjelaskan kepada kita, yakni annal ghafila anillahi ta'ala, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita butuh selalu diingatkan Bapak Ibu, karena memang sejatinya manusia itu pelupa. Ya, kata Rasulullah dalam hadis, an-nasu makanul khata' wan nisyan. Manusia ini memang sumber tempatnya kealpaan dan kelupaan. Memang itu tabiat kita manusia. Sebab itu Rasulullah menjadikan nasihat itu sebagai salah satu ajaran penting agama. Ad-dinu nasihah, kata Rasulullah. Agama itu ya nasihat, supaya kita yang lupa jadi sadar balik, ya. Jangan lagi lupa. Begitu juga Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah itu banyak sekali ditegur, dinasehati sama Allah, jangan gini kamu Muhammad, tapi buat begitu. Banyak itu. Dalam awal surat Yusuf Bapak Ibu bisa baca bagaimana Rasulullah ditegur sama Allah melalui satu kisah itu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in
kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika, kami akan mengisahkan kepadamu Muhammad ahsanal qasasi bima auhayna ilaika, sebaik-baiknya kisah dengan yang kami wahyukan kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai. Jadi Rasulullah saja ditegur sama Allah, apalagi kita Bapak Ibu yang bukan siapa-siapa. Jadi berterima kasihlah kita kalau ada orang yang mau menasehati, yang ada orang mau meluruskan kita dari kesalahan. Itu kita harus bersyukur ya. Caranya berbagai macam. Ada yang melalui nasihat, ada yang melalui kisah, ya kan? Dikisahkan cerita supaya kita berubah ya. Itu semua bahagian untuk menyadarkan kita dari kelalaian. Annal ghafila anillahi ta'ala idza asbaha, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah pada saat dia bangun pagi, fa'awwalu khatirin yariddu iladaihi nisbatul fi'li ila nafsih, maka yang pertama sekali muncul di dalam benaknya fa'awwalu khatirin, awal sekali yang muncul pikiran dalam benaknya yariddu alaihi nisbatul fi'li ila nafsih, dia menambahkan pekerjaan pada dirinya sendiri. Nah, tadi apa yang akan saya lakukan? Padahal kalau yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan takdir Allah, mentah juga apa yang kita lakukan. Jadi jangan tanyakan itu, tapi tanyakanlah madza yaf'alullahu bih. Kira-kira hari ini apa yang akan Allah lakukan pada diriku ini? Nah, seperti itu. Madza af'alul yaum, tapi orang yang lalai Bapak Ibu, dia akan ngomong, apa ya saya lakukan hari ini? Akhirnya kalau seperti itu terus, Bapak Ibu lupa ibadah, Bapak Ibu lupa beramal soleh, asik kejar dunia terus. Ya, padahal waktu kita kembali kepada Allah sudah dekat. Kalau dalam kitab tasawuf itu jangan seperti ini Bapak Ibu, ada itu dalam kisah tasawuf, ada rakyat jelata, saking miskinnya dia, nggak punya apa-apa, cuman punya harta satu-satunya baju yang dipakai. Saking miskinnya dia, rumah nggak punya, tanah apalagi, masih ngontrak. Tapi satu hari dia menghadap raja, rajanya itu kaya sekali. Sejauh mata memandang, tanah itu miliknya raja. Rakyat ini minta dikasih sepetak tanah lah sama raja. Rajanya pun karena maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, maha kaya raya, ngajak jalan-jalan ini rakyat jelata. Jalan-jalan, kemudian raja kasih tahu nih sama rakyat, kau lihat itu bentaran sawah, itu sepanjang mata memandang milik saya semua itu. Besok pagi kamu hadir lagi di tempat ini, saya mau kasih sedikit buat kamu supaya kamu nggak miskin kalilah. Besok pagi Bapak Ibu, seperti yang sudah dijanjikan, matahari baru terbit, raja sudah ada di situ, rakyat kemudian datang. Nah, si miskin ini ngomong, ya raja, yang mana janjimu akan kau beri sepetak tanah buat saya, akan buat rumah di atasnya. Nah, raja ngomong gini, begini, kamu jalanlah, sejauh kamu jalan maka tanah itu menjadi milikmu, tapi dengan syarat kamu harus balik sebelum matahari terbenam di tempat aku berdiri. Raja buat tenda, buat kursi di situ, tunggu rakyatnya sejauh mana dia sanggup berjalan. Maka sejauh panjang meter dia berjalan, tanah itu jadi milik dia semua. Tapi dengan satu syarat, kata raja, kamu harus sudah balik sini
sebelum matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, kamu belum balik, kamu nggak dapat apa-apa. Yang betul Raja, betul. Oh, semangat betul orangnya. Salam dulu. Salam. Allah nggak percaya saya. Udah panggil notaris. Kontrak di atas materai 6.000 atau 10.000 sekarang. Oh, senang sekali orang miskin ini. Jalan dia, Bapak, lari dia. Oh, lari sepanjang saya jalan ini, tanahnya jadi milik saya semua. Jalan 1-2 jam berjalan, jam 10, jam 11 siang, dia lihat ke belakang. Oh, masih nampak raja itu. Insya Allah masih bisa balik lah. Jalan lagi dia. Sudah jam 12, sudah jam 11, sudah jam 1, sudah jam 2 siang, sudah mulai terik matahari itu. Udah jalannya nggak sekencang lagi. Dia lupa, Bapak Ibu. Kalau masa waktu dia berjalan tidak secepat masa seperti waktu dia pulang. Karena waktu kembali nanti kan tenaganya udah lemah, udah kurang. Waktu kita jalan pagi itu masih segar kita, masih kuat. Ya, pagi hari juga suhu atau cuacanya sejuk, nggak panas. Tapi saat siang jam 12, jam 1, jam 2, terik matahari, panasnya minta ampun, kita sudah keringatan, ya kan, sudah capek, belum makan lagi. Dia lupa itu. Masa waktu pergi tidak secepat atau tidak seperti masa waktu dia kembali. Nah, dia lihat raja masih nampak tapi sudah mengecil. Akhirnya dia berusaha kembali, Bapak Ibu. Jalannya sudah melambat, matahari tenggelam, dia belum sampai ke tempat raja. Nah, saat dia sampai ke tempat raja, langit sudah gelap. Raja udah nggak ada lagi di situ, udah balik ke istana. Dan raja membatalkan perjanjian karena dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh seorang raja. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa, padahal sudah berusaha lari sepanjang hari untuk mendapatkan meter tanah yang banyak. Akhirnya dia meronta-ronta, menyesal betul, pergi ke istana mengemis-ngemis lagi sama raja. Raja, kasihlah saya dikit, saya nyesal ini karena rakusnya saya lupa balik. Nah, raja pun nggak mau merhatiin lagi. Udah, saya udah kasih kesempatan kemarin, tapi kau nggak mau gunakan. Akhirnya Bapak Ibu, karena begitu sedihnya dia meninggal. Orang miskin ini meninggal. Mayatnya, jasadnya nggak tahu mau dibawa kemana. Dia nggak punya tanah. Akhirnya masyarakat datang ke istana, ngomong sama raja-raja, kasihlah tanah dia dikit. Kalau nggak kami pun bingung nih. Nggak tahu nih mau dikemanain jenazahnya. Nah, karena rajanya maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, dikasihlah kemudian Bapak Ibu sepetak tanah, ya 1,5 meter kali 2 meter, kasih itu. Dah, tuh tanah, masukkan dia ke dalam kubur. Itu yang dia dapat. Apa pesan moral dari kisah itu, Bapak Ibu? Kita kadang-kadang di masa muda kencang larinya. Nah, tapi jangan lupa suatu hari kita harus kembali pada Allah. Bapak Ibu lari kencang di masa muda, ngumpulin banyak harta, nggak ada manfaat. Kalau kita lupa kembali pada Allah, nggak ada manfaat itu. Maka sebelum waktunya telat, kembali kepada Allah itu ada waktunya, Bapak Ibu. Allah nggak kasih kita kebebasan sepanjang waktu, enggak, ada batas waktunya. Nah, batas waktu itulah yang dimaksud dengan firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu enggak ditunda, enggak digeser, enggak dimajuin, tepat pada waktunya. Ya, mau wakaf harta sudah meninggal, bukan lagi hak kita itu harta, sudah jadi hak ahli waris. Kalau mau bersedekah, mau berinfak, mau berwakaf di masa hidup. Waktu sudah mati, syukur-syukur ahli warisnya baik.
sudah kita didik dengan baik, mau dia mewakafkan sebagian hak mereka, itu bukan lagi harta kita, haknya ahli waris, tapi dia mau mewakafkan itu atas nama kita, alhamdulillah. Tapi kalau ahli warisnya bangsat, ayahnya nggak pernah didik, lupa, ayahnya sibuk sendiri, sibuk cari meter, ya kan, lupa didik anaknya, jangan harap Bapak Ibu. Bahkan harta yang kita tinggalkan itu direbutkan sama mereka, berantem anak yang tua dengan anak yang muda, itu kan kejadian banyak di masyarakat kita. Nah, itu orang lalai Bapak Ibu. Maka saya sedih kalau ada jamaah ya, sudah anaknya sudah berhasil semua, bahkan sudah punya cucu, apalagi yang dia tunggu, tapi belum pergi ke masjid, sholat juga belum berjamaah, belum mau ikut halaqah taklim, belum mau ikut halaqah zikir, belum dapat hidayah, masih senang nongkrong di kedai kopi 24 jam. Nongkrong kedai kopi boleh, tapi jangan 24 jam, 1 jam aja lah. 24 jam itu orang nggak benar itu. 24 jam itu nongkrong di masjid, itu boleh, benar itu. Itu sedih kita lihat orang seperti itu ya. Apalagi yang mau dicari ya. Jangan sampai menyesal kalau datang waktunya nanti. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, fahuwa jadirun bi ayyakillahullahu ta'ala ila nafsihi. Padahal yang lebih patut itu, dia seharusnya mempertanyakan apa yang kira-kira Allah akan lakukan pada dirinya hari ini. Wa ammal aqilu, sebagaimana orang yang berakal, orang yang waras, orang yang sadar akan kelemahan diri, fa awwalu khatirin yariddu alaihi nisbatul fi'li ilallahi ta'ala. Orang yang berakal itu pasti pikiran yang terlintas pertama sekali dalam benaknya di awal pagi, apa? Al-fi'lu ilallahi ta'ala. Kira-kira Allah akan lakukan apa buat saya hari ini? Apa sudah habis ajal saya? Atau masih panjang usia saya? Atau saya hari ini dapat rezeki? Atau sebaliknya Allah akan menguji saya dengan musibah? Maka Bapak Ibu, di dalam kata bijak ya, Imam Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan, manih tada ilal haqqi lam yahtadi ila nafsih. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepada dirinya untuk mengenali kebenaran sejati yang ada pada dirinya Allah, lam yahtadi ila nafsih, maka dia tidak lagi bisa melihat kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang selalu punya prasangka baik sama orang, berarti cirinya apa Bapak Ibu? Dia sudah nggak bisa lagi melihat kesalahan orang. Kesalahan itu yang bisa dia lihat ada pada dirinya sendiri. Semalam anak saya sebelum tidur ngeluh, kalau di sekolah teman-temannya itu banyak yang nggak senang sama dia. Saya balik, mungkin Fatihnya yang salah, bukan orang. Enggak, Fatih udah ngajak teman-temannya main. Gimana cara ngajaknya? Fatih ajak dia main bola. Oh, itu mungkin temannya nggak suka main bola, salah aja. Seharusnya Fatih tanya dulu, kamu senangnya main apa? Iya, dia senangnya main layang-layang. Itulah orang yang senang main layang-layang, kita ajak main bola, mana suka dia main sama kita. Sama juga kemarin waktu Abi bawa Fatih main badminton. Saya kebetulan hobi main badminton. Hari Minggu itu saya ajak anak saya nonton saya main badminton. Kebetulan di tempat saya main badminton itu ada pelatih karate untuk anak-anak. Nah, saya suruh anak saya main. Kalau dia mau, saya kasihkan les karate. Tapi anak saya nggak mau main karate, dia sukanya cuma main bola saja. Nah, kan kayak Fatih kemarin, Abi ajak main karate nggak mau. Nah, cuman sukanya main bola saja. Gitu juga. Jangan salahkan orang, salahkan diri kita sendiri.
karena salah mengajak orang lain terhadap suatu permainan yang nggak dia sukai. Nah gitu Bapak Ibu. Saya ajari anak saya. Oh, jadi dia mikir. Oh, jadi besok gimana? Nah, ajak dia main sesuai dengan permainan yang dia sukai. Nanti kalau seperti itu Fatih akan banyak teman. Tapi Fatih nggak suka main layang-layang. Nah, kamu belajar kalau mau berteman dengan dia, kamu belajar untuk mencintai main layang-layang. Kan gitu Bapak Ibu caranya. Kita mau mencintai Allah, tapi kita belum suka ini itu. Caranya bagaimana? Suka dulu itu. Baru kita bisa mencintai Allah. Bapak Ibu punya kepentingan dengan Bapak A, pejabat. Supaya keinginan kita itu terpenuhi, kita kan harus tahu apa saja yang dia sukai. Saya pernah lobby dulu Bapak Ibu di kementerian itu. Ada prodi di kami itu nggak keluar-keluar izinnya, teknik fisika itu nggak keluar-keluar izinnya. Sebelum saya ketemu sama Pak Dirjen itu saya pelajari dia ngapain aja hobinya. Ternyata hobinya sama, badminton dengan saya. Saya bawa raket ke Jakarta. Ternyata dia hisap rokok Pak. Nah, hisap rokok, perokok. Saya tanyakan sama stafnya. Sampai di situ saya ngerokok juga Pak, merokok sama dia. Perokok itu kalau udah ketemu perokok kan cepat akrab gitu. Ya, oh ternyata Mas ngerokok juga. Iya, sama-sama ngerokok. Padahal seumur hidup cuma itu ngerokok. Kan gitu Bapak Ibu. Maka disebut dalam kitab Al-Hikam, manih tada ilal haqi lam yahtadi ila nafsi. Barang siapa yang dibukakan petunjuk untuk mengenali kebenarannya Allah, dia tidak lagi bisa mengenali kebenaran pada kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan dia itu hanyalah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa manih tada ila nafsi, barang siapa yang dibukakan petunjuknya hanya untuk mengenali ego dirinya sendiri, lam yahtadi ilallahi ta'ala, dia tidak akan pernah dapat petunjuk untuk bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua, dan yang lebih penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agun.